Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio BDK Banjarmasin kembali mengudara. Selamat pagi sobat pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Bingka, Bincang Inspirasi Kita. Bersama saya Nurop Bania yang akan menemani waktu kerja Anda hari ini. Selama kurang lebih 20 menit ke depan kita akan berbincang bersama tentang Ramadan bertabur cinta, ibroh spiritual untuk penguatan insersi kurikulum berbasis cinta atau KBC. Nah, pendengar, telah hadir bersama kita Bapak Dr. Saifullah MPD. Beliau adalah widyaswara ahli madya di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Oke. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Oba. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nggak kerasa ya, Pak, hari ini udah puasa ke-12. Betul. Padahal kayaknya baru kemarin kita puasa, ternyata hari ini udah ke-12 aja. Iya. Nah, Pak, ngomongin tentang Ramadan nih, Pak. Ramadan ini kan bisa dikatakan sebagai sebuah medan tarbiyah ya, Pak, untuk perbaikan diri ataupun untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan karakter, akhlak dan sebagainya. Kemudian kita kaitkan Ramadan ini dengan KBC atau kurikulum berbasis cinta. Kira-kira nih, Pak, nilai-nilai apa sih dari Ramadan ini yang relevan untuk mendukung insersi KBC ke dalam mata pelajaran? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Oban. Nah, Sama. kalau dikaitkan dengan kurikulum berbasis cinta, ya, nilai-nilai Ramadan ini terkait langsung dengan spiritual awareness. Jadi di dalam kurikulum berbasis cinta itu, yang pertama adalah cinta Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita berpuasa bukan karena diwajibkan, ya, bukan hanya karena diwajibkan, tetapi karena spiritual awareness, karena tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Nah, jadi nilai cintanya di sana masuk. Jadi kita melaksanakan ibadah puasa karena sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Jadi bukan takut disiksa atau mengharapkan surga. Seperti itu gambaran pertamanya. Oke, jadi yang pertama nilai Ramadan ini adalah nilai spiritual awareness. Betul. Kesadaran spiritual ya, Pak ya. Gimana hubungan vertikal antara seorang hamba kepada sang holiknya, penciptanya. Jadi Ramadan ini karena memang terkenal sebagai bulan tarbiyah di mana orang Islam itu menjalankan ibadah puasa. Nah, yang perlu dititik beratkan di sini bahwa ternyata karena spiritual awareness ini artinya kita tidak hanya mengamalkan puasa itu karena sekedar perintah. Betul. Tapi karena adanya kesadaran spiritual ya, Pak. Betul. Nah, kira-kira dampak apa sih, Pak, yang bisa dihasilkan kalau kita memanfaatkan nilai spiritual awareness ini dalam insersi KBC? Oke, baik. Nah, karena di dalam Ramadan ini ada terkandung nilai spiritual awareness, artinya kita berpuasa itu karena kesadaran, karena cinta. Maka dampaknya bagi guru-guru yang ingin mengimplementasikan di dalam kelas ya, tentang kurikulum berbasis cinta ini, dia tidak merasakan beban lagi. Ya, jadi bukan hanya beban administratif, tetapi memang karena nilai-nilai cinta tadi juga ya, nilai cinta dari hasil tarbiyah di bulan Ramadan itu menjadikan karakter guru yang mempunyai spiritual awareness. Nah, seperti itu. Jadi bentuk outcome-nya ya, Pak, ya, dari spiritual awareness ini adalah sebenarnya terbangunnya karakter, baik itu bagi tenaga pendidiknya ataupun bagi anak-anak didik sendiri, peserta didik gitu, Pak. Ya, jadi nilainya sebenarnya sangat luar biasa, sangat terintegrasi dengan cinta Allah dan Rasul yang ada di dalam kurikulum berbasis cinta ya, Pak. Betul. Nah, Pak, biasanya kan nih kalau bulan Ramadan itu madrasah-madrasah bentuk pembelajarannya agak berbeda nih, Pak, dengan keseharian biasanya. Mungkin ada kegiatan spiritual tadi yang lebih ditambah. Kira-kira strategi apa sih, Pak, yang kiranya bisa dimasukkan ke dalam proses pembelajaran selama Ramadan ini dengan kita berbasis pada nilai spiritual awareness tadi, Pak? Oke, baik. Jadi di dalam kurikulum berbasis cinta itu ada 4 bentuk implementasinya.
Yang pertama dalam bentuk diinsersikan di dalam setiap mata pelajaran, di mana guru mata pelajaran apapun dalam pembelajaran dia harus memasukkan nilai-nilai cinta itu, yang 5 cinta ya. Cinta Allah Rasulnya, cinta ilmu, cinta diri sesama, cinta lingkungan, dan cinta tanah air. Jadi yang pertama implementasinya adalah dalam intrakurikuler dalam mata pelajaran. Nah, yang kedua dalam co-curricular. Co-curricular ini termasuk dalam bentuk kegiatan sekolah tapi tidak terkait terhadap mata pelajaran tertentu. Artinya ada beberapa guru mata pelajaran bisa berkolaborasi mengadakan proyek di sekolah itu untuk menanamkan nilai-nilai cinta itu. Nah, yang ketiga penerapannya adalah dalam bentuk budaya madrasah. Jadi madrasah itu membentuk budaya yang berbasis cinta. Nah, jadi budaya madrasah inilah yang relevan terhadap tadi terbiah di bulan Ramadan tadi. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah ya, yang biasanya misalnya ada pembacaan Al-Qur'an, gitu kan, atau mendengarkan ceramah atau salat duha berjamaah. Nah, itu nanti nilainya sudah berubah, bukan hanya sebagai rutinitas biasa, tetapi semua itu dilakukan atas dasar cinta tadi, cinta Allah dan Rasulnya. Jadi apa yang dilakukan di bulan Ramadan itu adalah bentuk dari implementasi KBC dalam bentuk budaya madrasah. Oke, jadi dalam bentuk budaya madrasah ya Pak. Ya. Dan bentuk budaya madrasah ini artinya dia bisa berkelanjutan nggak sih Pak? Betul. Ya, karena pembentukan karakter tadi kayak misalnya mungkin ada pembiasaan untuk membaca Al-Quran, terus ada pelaksanaan sholat duha berjamaah. Nah, bagi madrasah-madrasah bisa saja ini menjadi budaya madrasah yang terus meskipun sudah tidak di bulan Ramadan ya Pak. Jadi sebenarnya memberikan dampak yang luar biasa juga dalam pembentukan budaya ini, nilai spiritual awareness ini ya Pak. Iya, awalnya budaya madrasah dulu kan ada namanya tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya kan bukan membaca Al-Quran, tapi mempelajari, menghayati, dan mengamalkan isi Al-Quran. Kenapa tadarus ini yang banyak difokuskan oleh madrasah di bulan Ramadan ini? Karena di bulan Ramadan inilah turunnya ayat suci Al-Quran itu. Jadi sebagai kita menyambut datangnya bulan di mana Al-Quran diturunkan itu, maka kita dengan memperbanyak qiraatul Quran dan tadarus Al-Quran. Gitu. Jadi nilainya kembali. Nah, kalau qiraatul Quran berarti pembiasaan biasa ya. Tapi kalau tadarus Al-Quran itu masuknya bukan hanya spiritual awareness, tapi di dalamnya ada bentuk cinta ilmu. Tadarus kan artinya mempelajari kan, belajar Al-Quran. Jadi semakin banyak kita melakukan kegiatan tadarus Al-Quran berarti semakin dalam ya, atau semakin tinggi ya cinta kita kepada ilmu pengetahuan, dan cinta ilmu pengetahuan adalah bagian dari kurikulum berbasis cinta. Gitu. Oke, ini saya tertarik ke yang bahwa dari tadarus itu tidak hanya nilai spiritual ya Pak ya, tapi juga nilai cinta ilmu. Di mana di sini ilmunya itu nggak terbatas ya Pak, tidak hanya tentang ilmu agama gitu ya Pak, tapi juga ilmu-ilmu umum lainnya. Misalnya kalau di tingkat MA ada yang belajar fisika, kimia, seperti itu ya Pak. Nah seperti itu Pak, gimana caranya kita menjadikan yang kalau dalam mata pelajaran yang keagamaan kan mungkin untuk menanamkan cinta ilmunya ini gampang nih Pak, karena memang sudah di sana materi spiritual yang diajarkan. Tapi kalau seperti fisika, kimia, kira-kira bagaimana supaya spiritual awareness ini bisa juga menjadikan kita cinta terhadap pengetahuan yang fisika, kimia. Oke, baik, bagus sekali ya. Jadi kita tadarus Al-Quran bukan berarti kita hanya diminta untuk mempelajari terkait Al-Quran. Tapi di Al-Quran itu banyak sekali yang menganjurkan kita untuk berpikir kritis. Ada kan namanya ulul albab ya kan? Ada di akhir ayat biasanya la'allakum tatafakkarun. Jadi apakah kalian tidak berpikir? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang menggugah kita ya untuk menggali semua ilmu pengetahuan. Makanya kan ilmu pengetahuan itu kan misalnya wafi ampusikum apala tubsirun,
dan apa yang ada di dalam diri kalian itu, apakah kalian tidak melihat? Berarti menggali pengetahuan yang ada dalam diri kita berarti terkait dengan biologi. Misalnya ada lagi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Berarti terkait ilmu alam semesta, berarti terkait ilmu fisika di sana. Nah, jadi Al-Qur'an itu sifatnya adalah universal karena semua ilmu yang ada di dunia adalah ilmu Allah Ta'ala juga ya. Jadi karena kita ada punya spiritual awareness itu, maka akan kelanjutannya adalah akan menumbuhkan rasa ingin tahu kita terhadap apa yang sudah diciptakan Tuhan itu. Jadi semua ilmu yang ada di sekolah itu bisa kita kita terapkan dalam pembelajaran atau dalam proyek untuk menanamkan nilai-nilai cinta itu. Ya misalnya ketika tadabbur alam ya dalam ilmu fisika itu ada rumus 54321 misalnya kan 54321. Jadi anak-anak diajak keluar gitu ya. Jadi setelah keluar dia gunakan 5 pertama apa? Amati 5 objek yang ada di alam semesta itu. Kemudian 4, and then dengarkan suara-suara. Jadi 4 dengarkan suara-suara yang bisa didengar. Nah, kemudian lagi setelah didengarkan itu diamati, didengarkan, diraba. Jadi ada benda-benda yang bisa diraba. Kemudian ada lagi yang terakhir itu dirasakan. Misalnya nanti ketika menemukan tumbuhan di alam yang ketika kita keluar kelas itu langsung kita masukkan ke mulut, bagaimana rasanya. Kemudian ada 2, rasakan bagaimana baunya, membau gitu ya. Nah jadi 2 itu aromanya. Jadi yang 5 tadi amati, kemudian 4 tadi dengarkan, 3 tadi diraba, dirasakan, 2 tadi seperti apa baunya, ya kan? Kemudian 1 tadi seperti apa rasanya, dimasukkan ke indera kita. Nah, jadi itu mata pelajarannya semuanya terkait, ya kan? Jadi kalau matematikanya masuk nanti di sana kan, nah, fisikanya masuk, biologinya masuk, lingkungannya juga masuk, dan sekaligus kita itu buktinya cinta alam. Cinta alam bagian juga dari nilai kurikulum berbasis cinta, ya seperti itu. Oke, nah kita ke pendengar sebentar ya. Mungkin untuk sobat mendengar yang masih mendengarkan radio BDK Banjarmasin nih di dalam program Bingka, coba deh boleh komen-komen strategi apa yang sudah kalian terapkan selama Ramadan dalam insersi KBC di madrasah masing-masing. Oke, kita kembali lagi nih Pak. Tadi dalam konsep 54321 dan konsep-konsep ini sebenarnya menjelaskan bahwa tadabbur itu tidak terbatas pada ayat-ayat kauliyah ya Pak ya, tapi juga ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini yang akhirnya membuat kita bisa mengamati lingkungan, semesta, sehingga jadi implementasi bentuk terhadap cinta lingkungan ya Pak ya, yang menjadi bentuk salah satu dimensi dalam KBC. Oke, kita ke ini deh Pak. Kan tadi ada cinta ilmu, cinta lingkungan, terus cinta Allah dan Rasul. Kira-kira indikator keberhasilan kalau nilai-nilai itu sudah kita terapkan, sudah diinsersi selama Ramadan, itu kira-kira kita mengetahuinya gimana nih Pak? Oke, baik. Pertama, jadi ada indikator nanti anak itu sudah terimplementasi atau sudah menjiwai nilai-nilai spiritual awareness-nya ke dalam kurikulum bercinta, itu cinta Allah dan Rasulnya. Nanti dia dimanapun berada, dia sudah bisa merasakan bagaimana Allah itu selalu hadir bersama dia, gitu ya. Jadi itu nilai yang pertama, dia akan selalu merasakan Allah itu hadir bersamanya. Nah, maka sifat-sifat Allah yang kita fokuskan kepada kurikulum bercinta ini adalah sifat yang namanya jamaliyah, bukan jalaliyah kan. Jamaliyah itu kan yang indah-indah Tuhan itu, pemaaf, penyayang gitu ya. Nah, karena dia merasakan sifat Tuhan itu pemaaf, penyayang, maka dia akan penyayang juga kepada makhluk-makhluknya ya, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan. Itu sebagai dampak dari hasil dari cinta Allah dan Rasulnya tadi. Ya, seperti itu.
itu kan dalam bentuk karakter berarti Pak ya Iya, dampaknya itu. Kira-kira ada nggak sih Pak metode yang bisa kita gunakan untuk mengukur karakter tadi kalau anak itu memang sudah berhasil mengimplementasikan atau membentuk karakter dia yang akhirnya dia jadi tahu nih, oh Allah itu penciptaku, Allah itu selalu ada loh dimanapun aku berada. Nah gitu. Kira-kira ada nggak sih Pak metode yang mungkin sederhana, mudah bisa kita gunakan? Oke. Nah, jadi untuk melihat keberhasilan implementasi kurikulum berbasis cinta ini, satu-satunya alat atau media untuk mengetahui keberhasilannya adalah melalui pengamatan. Jadi, misalnya dia cinta lingkungan. Nah, dia tidak akan membiarkan begitu ada sampah di dekat di mana dia berada. Dia tanpa diminta, tanpa disuruh, dia langsung hatinya menegur. Ini ingin membuang sampah. Gitu ya. Itu sebagai bukti cinta lingkungan, bukti cinta kepada Allah juga. Nah, ketika di rumah, dia itu misalnya tempat tidurnya pasti selalu rapi. Ya, kenapa? Karena sebagai implementasi bahwa semua benda-benda yang ada di alam semesta ini sebenarnya hidup. Ya, itu buktinya. Kita bisa membedakan ya misalnya antara tempat tidur kita yang rapi dengan yang tidak rapi. Begitu kita merasakan tempat tidur kita itu rapi, maka hati kita jadi nyaman. Jadi ya, berarti tenang, ya. berarti kan hidup itu ya, berarti hidup. Nah, kalau dia nanti berantakan, itu mempengaruhi juga kepada pikiran kita. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa melihatnya melalui pengamatan, atau kita tidak bisa mengamati. Kan ada namanya prinsip keterlibatan orang tua, ada implementasi kurikulum berbasis cinta. Kita bisa bertanya kepada orang tuanya. Jadi bagaimana perilaku anak ketika di rumah dari bangun tidur sampai tidur lagi, begitu. Jadi dari perilaku yang diamati oleh orang tua tadi sudah terlihat di sana keberhasilan dari implementasi kurikulum berbasis cinta. Jadi bisa melalui observasi lah Pak ya untuk mengamati bahwa anak-anak atau peserta didik itu sudah benar-benar tercipta karakter dari cinta Allah dan Rasul, cinta ilmu, cinta lingkungan yang sudah ada dalam 5 dimensi di KBC ya Pak. Nah Pak, dari nilai Ramadan ini yang mungkin bisa saya katakan pokoknya adalah spiritual awareness ya Pak. Itu kira-kira bisa nggak sih nilai spiritual awareness ini menjadi mitigasi bagi tenaga pendidik untuk menghadapi tantangan dalam insersi KBC? Oke, baik. Nah, ketika bulan Ramadan ini datang kan kita setiap orang beriman itu berpuasa. Tapi berpuasa itu kan para ahli-ahli tasawuf, para sufi mengkategorikannya ada 3 tingkatan ya. Ada yang awam, ada yang khusus, ada yang khusus. Nah, kalau yang khusus ini itu sudah namanya orang yang berpuasa itu karena cinta kepada Allah. Jadi maka nanti untuk bisa tingkat ke tingkat 3 ya khusus itu orang banyak menggambarkan itu harus menjadi sufi dulu. Padahal itu bisa dari anak sudah bisa. Kenapa? Karena dia melakukan puasa itu adalah karena cinta kepada Allah. Tadi poinnya yang ditanyakan apa tadi? Kira-kira nilai spiritual awareness ini untuk menjadi mitigasi gitu, dalam pelaksanaan insersi KBC gitu. Oke, betul sekali. Jadi ketika apapun yang baru ya di program pemerintah itu biasanya ada namanya resistensi, penolakan gitu ya. Jadi ada yang baru karena guru itu kan biasanya akan lebih enak berada di zona nyaman. Kalau ada yang baru tuh seakan-akan mengganggu ketidaknyamanannya tadi. Nah, maka untuk mitigasi tadi, ketika guru tadi berhasil, spiritual awareness tadi, dia akan mengubah pola pikirnya ya, mindsetnya tadi. Misalnya ada guru yang dulunya hanya sebagai pekerja, tapi sekarang guru menjadi panggilan jiwa. Nah, kalau guru sebagai panggilan jiwa berarti dia mencintai pekerjaannya. Kalau dia mencintai pekerjaannya, dia mengajar karena cinta, maka apapun tugas, apapun program yang ditetapkan oleh menteri, itu tidak ada beban. Jadi yang bikin berat itu adalah hatinya ya. Jadi kalau hati kita senang, kalau hati kita cinta, tidak ada program itu yang berat. Begitu. Jadi itulah hasil dari spiritual awareness di bulan Ramadan tadi. Ketika guru
di sekolah mengajar atau mengerjakan proyek-proyek itu bukan karena beban atau bukan karena kewajiban, tapi karena tanggung Panggilan jawab jiwa, dan tanggung jawab. cintanya. Seperti itu. Oke, jadi bentuk mitigasinya itu juga lahir sebagai bentuk karakter ya Pak ya. Iya, betul. Baik karakter itu membentuk tenaga pendidik sehingga mereka mengajar tidak hanya sebatas pada itu kewajiban atau itu karena pekerjaan, tapi Iya. juga lebih lagi kepada itu panggilan jiwa. Betul. Sehingga dapat mengerjakannya tadi dengan ikhlas. Jadi KBC ini tidak hanya membentuk karakter peserta didik, tapi juga ternyata akan membentuk karakter tenaga pendidiknya ya Pak. Betul, jadi KBC ini gurunya dulu jadi karakter cinta. Karena guru adalah sebagai contoh bagi anak-anaknya. Gitu. Jadi pembelajaran di sekolah itu kan terbatas ya, tetapi pendidikannya tidak terbatas. Dari mana pendidikan tadi? Dari contoh yang diberikan oleh guru-guru. Nah, kalau guru sudah memberikan contoh nilai-nilai cinta itu, maka anak-anak nanti dengan sendirinya juga akan tertanam nilai cinta itu, karena dia nanti akan mengikuti orang yang dia cintai. Berarti ketika guru itu cinta kepada pekerjaannya, nanti siswanya nanti akan cinta kepada gurunya. Kalau siswanya cinta kepada gurunya, maka siswanya akan mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh gurunya. Seperti itu. Oke, jadi prosesnya memang harus dari guru dulu ya Pak. Betul. Yang mengimplementasikan cinta Allah dan Rasul, cinta ilmu, cinta lingkungan, sehingga ketika tenaga pendidik ini mengajarkan kepada murid-muridnya, juga murid-muridnya akan mengimplementasikan apa yang sudah dicontohkan oleh guru mereka. Iya, jadi untuk kurikulum berbasis cinta itu pun pelatihannya tidak sama dengan pelatihan yang lain. Teorinya dia belakangan. Jadi misalnya tema cinta Allah dan Rasulnya, guru-guru yang ikut pelatihan itu bagaimana merasakan. Jadi rasakan dulu. Ya, jadi seperti rumus yang ARKA, itu kan. ARKA itu yang pertama alami dulu, kita alami kan. R-nya itu refleksi, K-nya itu konsep, A berikutnya baru aktualisasi. Jadi berbeda dengan pendekatan pembelajaran yang lain. Biasanya ada konsep dulu. Ini tidak ada konsep. Alami dulu. Setelah dia mengalami suatu refleksi. Apa yang Anda rasakan tadi kan? Setelah refleksi baru muncul konsep. Nah, setelah konsep bagaimana nanti aktualisasinya. Nah, jadi kurikulum berbasis cinta itu namanya kurikulum insersi. Nanti di tahun-tahun berikutnya mungkin kita tidak dengar lagi istilah berbasis cinta, tapi berbasis cinta itu selamanya itu akan tetap relevan, tidak akan pernah ketinggalan zaman. Karena kan kita diciptakan di dunia ini karena ada cinta dari Allah itu. Ya seperti itu, kita meninggal pun juga karena cinta dari Allah, seperti itu. Oke, nah penjelasan ini mungkin menjadi akhir dari sesi bincang-bincang kita ya Pak. Jadi Ramadan ini punya salah satu nilai yang paling utama, yaitu spiritual awareness, di mana spiritual awareness ini ternyata mencakup semuanya, melingkupi 5 dimensi cinta yang ada di dalam KBC ya Pak. Dan wujud dari KBC ini sudah diinsersi sebenarnya adalah lahirnya karakter yang mulia ya Pak, baik pada tenaga pendidik ataupun pada peserta didiknya ya Pak. Boleh deh Pak, sebelum kita mengakhiri bincang ini, closing statement dari Bapak tentang nilai Ramadan ini yang bisa menjadi salah satu bantuan untuk insersi KBC. Oke, baik. Dari aspek spiritual awareness, jadi orang berpuasa itu akhirnya akan menciptakan orang yang bertakwa. Jadi takwa itu adalah bagian dari tujuan orang berpuasa. Kemudian ketika kita berpuasa, kita akan merasakan lapar, ya, haus, capek. Maka itu akan memunculkan nanti kepada cinta kepada diri sendiri dan cinta sesama. Bagaimana rasanya orang itu merasakan lapar. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam bulan puasa juga kita dianjurkan untuk banyak tadarus, mempelajari Al-Quran, berarti itu untuk cinta kepada ilmu, gitu ya. Kemudian di bulan puasa juga kita harus menjaga kebersihan rumah, ya kan, lingkungan, sebagai bukti juga cinta kita kepada lingkungan. Dan yang terakhir, sebagai bukti kita cinta kepada tanah air adalah kita menjaga
dalam bulan puasa ini kita toleransi kepada orang yang tidak berpuasa, ya. Jadi orang yang tidak berpuasa menghargai orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa juga toleransi kepada orang yang tidak berpuasa. Jadi kita tidak boleh menjudge orang lain yang tidak berpuasa. Nah, itu bagian dari cinta kepada tanah air. Jadi nilai toleransi ini yang bisa menjaga keberlangsungan suatu negara. Nah, jadi intinya adalah panca cinta yang diinsersikan di dalam kurikulum di madrasah itu sebenarnya sudah ada terbiahnya di bulan Ramadan ini, seperti itu. Jadi bulan Ramadan ini seperti tadi jadi medan untuk kita mempraktikkan dari semua nilai-nilai atau panca cinta yang ada di dalam KBC, ya Pak. Betul sekali. Luar biasa sekali bincang hari ini, ya Pak, tentang KBC kita dan bulan Ramadan yang ternyata sangat memberikan banyak bantuan untuk insersi KBC. Oke, Sobat Radio, sayang sekali kita sudah sampai di akhir nih pada bincang hari ini, ya. Sehingga kami mau nggak mau harus undur diri dari bincang hari ini. Tapi tenang Sobat, kita akan bertemu lagi dalam bincang-bincang yang berikutnya. Jadi stay tune terus di Radio BDK Banjarmasin. Jangan lupa like and share. Oke, kita ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Saifullah MPD yang sudah mau berbincang dengan kita di Radio BDK Banjarmasin. Semoga selalu menginspirasi dan semoga apa yang didapat bermanfaat baik untuk kita semua ataupun untuk Bapak secara pribadi. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.